Reverse engineering adalah sebuah istilah teknik yang biasa kita dengar, di mana di dalamnya terdapat proses 3D scan dan convergent modeling. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan apa itu reverse engineering dan bagaimana proses dari convergent modeling. Jadi pastikan kalian tonton video ini sampai habis. Halo semuanya, selamat datang di channelku. Pada kesempatan ini, kita akan sharing mengenai reverse engineering. Reverse engineering adalah suatu proses untuk mengkonversi komponen dalam bentuk nyata menjadi komponen dalam bentuk digital prototype. Proses ini biasa digunakan untuk melakukan proses product development pada komponen yang tidak memiliki 3D modelnya atau CAD filenya. Dan proses ini biasanya berkaitan erat dengan teknologi 3D scanner. Nah, 3D scanner ini adalah sebuah alat yang digunakan untuk memindai sebuah objek nyata yang kemudian dikonversikan menjadi point cloud data sebagai acuan atau referensi pada proses 3D modeling. Nah, biasanya file yang dihasilkan oleh 3D scan ini yang paling umum adalah file dengan ekstensi .stl. Nah, untuk melakukan development pada komponen hasil scanning tersebut, kita perlu mengkonversi file STL tadi menjadi editable CAD file. Dan proses konversi ini biasa disebut dengan istilah convergent modeling. Seperti pada videoku sebelumnya yang menunjukkan bagaimana proses convergent modeling untuk mengkonversi file STL menjadi editable CAD file. Namun, pada video kali ini aku akan menjelaskan secara rinci bagaimana step by step pada proses convergent modeling ini dan software apa yang tepat untuk digunakan dalam proses ini. Langsung saja kita praktek. Oke teman-teman, di sini aku menggunakan software Solid Edge dari Siemens. Selain software ini gratis, software ini juga memberikan fitur khusus reverse engineering, di mana fitur tersebut dapat memudahkan proses convergent modeling kita. Langkah pertama, kita harus membuka file hasil scan kita berupa format STL. Di sini saya klik open, kemudian browse, lalu saya pilih file yang sudah saya siapkan berupa format STL, kemudian open. Lalu di sini saya memilih template new dokumennya berupa isometric part, kemudian klik OK. Berikut adalah tampilan 3D model dari format STL saya. Seperti yang kita ketahui, format STL itu tidak dapat di remodeling atau tidak dapat diedit, sehingga kita perlu untuk mengkonversinya terlebih dahulu menjadi editable CAD file. Di sini saya akan menunjukkan geometri yang terbentuk di dalam model ini. Dengan tampilan wireframe, kita dapat mengetahui mesh yang terbentuk di dalam model ini. Dan kita harus melakukan remesh agar geometri yang terbentuk di dalam model ini bisa lebih rapi. Di sini saya kembalikan tampilannya, kemudian saya ke tab Reverse Engineering, di mana fitur ini khusus untuk proses convergent modeling. Langkah selanjutnya, pilih perintah remesh di sini. Kemudian saya seleksi seluruh modelnya. Lalu di sini terdapat target size atau target dari ukuran elemennya tadi. Di sini saya menggunakan ketelitian 3 mm dan minimum size-nya 1,5 mm. Kemudian saya klik OK. Perlu diketahui, ketelitian dari target elemen size-nya akan mempengaruhi durasi atau waktu komputasi dalam proses remesh ini. Jadi pada video ini akan saya percepat. Dan ini adalah hasil dari remesh yang telah kita lakukan, di mana geometri yang terbentuk di dalam model sudah berubah menjadi lebih rapi dan lebih halus, sehingga dapat terlihat jelas permukaan yang ada di dalam modelnya. Langkah selanjutnya, di sini saya kembali ke tab Reverse Engineering. Langkah selanjutnya adalah kita harus mengidentifikasi area yang ada di dalam model ini. Pada bagian Identify Region, di sini kita pilih yang Automatic, kemudian kita pilih modelnya, maka software akan menganalisa dan
mengidentifikasi permukaan apa saja yang ada di dalam model ini. Lalu diilustrasikan melalui warna. Warna yang muncul di sini untuk warna kuning itu adalah permukaan yang datar, dan untuk warna yang biru merupakan permukaan yang silindris. Kemudian di sini kita dapat klik OK. Setelah kita mengidentifikasi permukaan yang ada pada model, selanjutnya kita harus membuat sebuah surface pada setiap permukaannya. Pada bagian extract surface di sini kita bisa pilih perintah extract, lalu pilih yang extract all. Dan di sini software akan mengidentifikasi dan membuat sebuah permukaan sesuai dengan hasil identifikasi sebelumnya. Misalkan pada permukaan berwarna kuning, software akan membentuk sebuah surface yang datar. Dan pada permukaan yang biru, software akan membentuk sebuah surface yang silindris. Dan berikut adalah hasil dari extract surface-nya. Kita bisa klik OK saja di sini, lalu klik Escape untuk keluar dari perintahnya, dan kita lakukan evaluasi pada hasil surface yang telah terbentuk. Dan di sini kita harus membuang bagian surface yang tidak kita perlukan. Misalkan seperti halnya surface yang ini, kita dapat delete saja karena tidak dibutuhkan. Kemudian kita harus memastikan setiap surface yang terbentuk di sini itu sudah berpotongan dengan surface lainnya. Gunanya adalah pada bagian yang berpotongan, kita harus memastikan bahwa terdapat ruang yang solid yang terbentuk di dalam perpotongan tersebut. Misalkan di sini saya coba sembunyikan bagian modelnya. Nah, kita bisa membayangkan, misalkan bagian silindris ini berpotongan dengan bagian yang datar akan membentuk sebuah ruang yang solid di dalamnya berbentuk silindris. Dan kita harus memastikan untuk seluruh surface yang terbentuk di sini telah berpotongan satu sama lain. Dan di sini kita akan membuang atau menghapus area surface yang tidak kita butuhkan. Misalkan bagian yang ini tidak dibutuhkan karena pada bagian modelnya hanya dibutuhkan surface yang silindris dan yang datar. Jadi kita bisa delete terlebih dahulu untuk area yang tidak diperlukan. Bagian ini dihapus. Kita cek lagi bagian yang lain. Langkah ini dapat mengurangi kesalahan pada saat proses konversinya. Oke, untuk surface yang tidak diperlukan, sepenuhnya saya rasa sudah terhapus. Langkah selanjutnya, kita akan membuat sebuah intersect atau perpotongan pada seluruh surface yang ada di sini. Sebelumnya, di sini saya sembunyikan dulu modelnya. Kemudian pada bagian modify surface, saya pilih yang intersect. Kemudian di sini saya bisa menseleksi seluruh surface-nya. Kemudian opsinya kita menggunakan yang create design body. Kemudian kita bisa klik OK. Dan di sini sudah terbentuk beberapa bagian yang seperti saya jelaskan tadi bahwa model ini dapat terbentuk dengan ruang yang solid hasil perpotongan antar surface-nya. Namun di sini kita mendapatkan sebuah masalah, bagian tengah modelnya tidak terbentuk. Dan di sini kita dapat mengidentifikasi beberapa bagian, misalkan pada bagian yang ini, yang kecil, ini tidak berpotongan dengan surface yang lain, yang kotak kecil ini. Nah, kita bisa lihat detailnya. Nah, ini tidak berpotongan dengan surface yang lain, sehingga menimbulkan sebuah ruang yang terbuka dan tidak menciptakan ruang yang solid. Jadi kita bisa kembali dulu, kita escape, dan kita lakukan sedikit modifikasi pada bagian yang bermasalah. Saya pilih modify surface, kemudian pilih yang extend untuk menambah panjang dari surface-nya. Pertama, saya pilih tepinya, kemudian klik kanan, lalu geser mouse untuk membuat surface-nya berpotongan dengan surface yang lain. Saya klik, kemudian klik kanan untuk OK. Sama halnya dengan tepi yang sebelahnya.
Saya klik, kemudian klik kanan, lalu geser hingga surface-nya dapat berpotongan. Kita klik kanan. Sama halnya dengan bagian yang sebelah kiri. Saya pilih tepinya dulu, kemudian klik kanan, lalu geser mouse agar surface-nya berpotongan. Klik kanan, geser. Oke. Dan di sini saya sudah memastikan bahwa model atau surface yang terbentuk di sini sudah saling berpotongan semuanya. Saya ulang untuk proses intersect-nya. Di sini kembali pada modify surface, kemudian pilih intersect. Kemudian seleksi seluruh surface-nya dan opsinya menggunakan create design body. Lalu klik OK. Nah, masalah terselesaikan. Di sini kita dapat melihat bahwa seluruh desain yang kita inginkan sudah terbentuk. Dan kita bisa memvalidasi bahwa masalah yang terjadi pada surface terkecil bagian sini tadi itu merupakan titik masalah dari tidak terbentuknya ruang yang solid seperti ini. Langkah selanjutnya, kita hanya perlu membuang area yang tidak diperlukan. Misalkan pada bagian sini harusnya berlubang, dan ini diidentifikasi dengan region 3, kita hanya perlu men-uncheck saja, menghilangkan checknya, sehingga kita mendapatkan model yang berlubang. Sama halnya dengan bagian detail yang bawah, ini seharusnya berlubang, dan kita bisa hilangkan checknya di sini. Kemudian kita pilih yang Unite Region, agar dua region yang terbentuk di sini menjadi satu buah model. Selanjutnya, jika selesai, kita bisa klik OK di sini. Dan desain body sudah terbentuk. Kita coba lihat bagaimana tampilannya. Kita sembunyikan dulu untuk konstruksi bodinya, surface-nya kita sembunyikan dulu. Dan ini adalah hasil 3D model yang solid dari intersect surface. Jika kita bandingkan dengan model yang asli, model yang sebelumnya kita aktifkan di sini, kita dapat melihat bahwa bentuknya sudah sama persis. Di sini saya sembunyikan dulu. Dan langkah selanjutnya kita bisa mengaktifkan 3D model yang sudah kita buat dengan cara klik kanan pada bagian sini. Kita harus keluar dari perintahnya ini dulu, klik escape, kemudian klik pada bagian body, klik kanan, kemudian aktif body. Dan di sini 3D model sudah aktif dan dapat kita lakukan remodeling atau development. Seperti contoh di sini, misalkan pada bagian home, saya akan membuat sebuah fillet pada bagian ujung. Bagian sini dan bagian sini. Berbeda dengan sebelumnya, di mana file STL itu tidak dapat diedit. Dan dari sini, proses dari convergent modeling sudah selesai. Kita hanya tinggal merubah atau melakukan update pada komponennya. Misalkan, dengan memanfaatkan fitur sinkronos pada Solid Edge ini, saya bisa langsung merubah ukuran dari setiap sisi model yang ada di sini. Misalkan saya tambahkan lagi untuk filletnya, kita bisa melakukan upgrade pada model yang kita buat. Dan langkah terakhir, jika kita sudah melakukan modifikasi pada desain yang kita konversi ini, jangan lupa untuk di-save. Di sini saya akan menyimpan file yang editable files. Di sini saya menyimpan 3D model dengan format original dari softwarenya, dan ini dapat dikonversi menjadi CAD file yang lain. Itulah step by step convergent modeling yang dapat kita lakukan pada proses reverse engineering
di mana kita dapat merubah STL file menjadi editable CAD file atau 3D model yang dapat kita edit untuk dilakukan development pada komponen tersebut. Aku harap video ini dapat membuka wawasan teman-teman pada proses reverse engineering, dan jika dirasa video ini bermanfaat, teman-teman bisa share video ini ke grup atau teman-teman lainnya agar kita dapat sama-sama belajar. Jika ada pertanyaan mengenai reverse engineering, teman-teman bisa tulis di kolom komentar, dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like dan subscribe agar aku dapat membuat konten yang bermanfaat lainnya. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya.